Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat pemirsa yang Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang segudang rahasia suratul Fatihah yang sangat dahsyat ketika kita amalkan. Disampaikan di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, itu karangan dari Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, pada halaman ke-117 disampaikan, wa man dawamah ala qiraatil Fatihati, barang siapa yang mendawamkan. Pengertian dawam ini adalah melakukannya secara terus-menerus dan melakukannya sudah lama, itu namanya dawam. Wa man dawama ala qiraatil Fatihati ma'al basmalati baina sunnati subhi wa fardihi ihda wa arba'ina marratan. Barang siapa yang mendawamkan, membiasakan diri membaca suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah ini dibaca di antara dua sholat sunnah dan sholat subuh. Artinya melaksanakan sholat sunnah qobliyata subhi, kemudian membaca suratul Fatihah sebanyak 41 kali. Jadi caranya seperti itu. Jadi sholat sunnah dulu, baru membaca suratul Fatihah sebanyak 41 kali, kemudian setelah itu baru sholat subuh. Jika dilakukan pada saat itu, artinya ketika mengamalkan suratul Fatihah di saat itu, artinya baina sunnati subhi wa fardihi, dilakukan di waktu itu, maka fadilahnya sangat banyak. Lam yatlub manzilatan illa wajadaha, maka seorang ketika menginginkan suatu tempat, menginginkan suatu kedudukan, maka dia akan mendapatkannya. Itulah barokah daripada mengamalkan, mengistiqomahkan Fatihah di waktu sebelum subuh. In kana fakiron, jika seorang itu fakir, fakir itu lebih parah daripada miskin. Jika orang itu fakir, maka aghnahullahu ta'ala, maka Allah akan mengkayakan orang itu. Jadi jika sahabat-sahabat sekalian kesulitan dalam bidang rezeki, maka cobalah bangunlah sebelum subuh. Ketika masuk adzan subuh, maka sholat sunat 2 rakaat qobliyata subhi, kemudian amalkan suratul Fatihah sebanyak 41 kali, maka setelah itu baru sholat subuh. Maka itu berfadilah untuk bisa mengkayakan orang yang fakir. Wa in kana madyunan, qada an khuddainah, ketika seseorang itu mempunyai hutang dan hutangnya itu tidak kunjung terbayarkan, maka coba lakukan ini, sehingga dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala qadallah, di sini qada an khuddainah, maka Allah akan menunaikan hutangnya. Jadi jika sahabat-sahabat sekalian mempunyai hutang yang hutangnya tidak terbayarkan, maka cobalah bangun sebelum subuh, amalkan suratul Fatihah ini, maka insya Allah sesuai dengan apa yang ada di kitab Khazinatul Asrar pada halaman ke-117 ini, maka insya Allah hutangnya itu akan cepat terbayar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana maridon, ini juga selanjutnya, wa in kana maridon syafahullahu syari'an, maka ketika seorang itu sakit
terus mengamalkan amalan ini, mengamalkan amalan suratul Fatihah dengan basmalahnya, diamalkan di waktu sebelum subuh, antara sholat sunnah qobliyah subuh dengan subuhnya, banyak 41 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan orang yang sakit tersebut dengan cepat. Jika umpamanya orang yang sakit itu tidak bisa melaksanakannya sendiri, maka keluarganya pun boleh melaksanakannya, sehingga nanti ditiupkan ke air, kemudian air tadi diminumkan kepada orang yang sakit. Lakukan cara ini minimal 7 kali. Maka insya Allah orang yang sakit tadi akan sembuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali memang takdirnya dia untuk meninggal. Selanjutnya, fadilah daripada mengamalkan Fatihah di waktu sebelum subuh ini, wa in kana dha'ifan qawiyah, ketika seseorang itu berada dalam posisi lemah. Jadi kadang seorang itu ada di posisi lemah, maka ketika ingin meningkatkan kualitas, sahabat-sahabat sekalian, ingin menjadi kuat, ingin menjadi lebih daripada sebelumnya, maka juga amalkan amalan ini. Jika dawam, jika istiqomah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menguatkan orang tersebut. Wa in kana ghariban, jika seseorang itu adalah sebagai pendatang, jadi merantau seumpamanya, atau seorang pendatang di suatu desa karena menikah atau karena apapun, karena mencari rezeki, maka amalkan amalan ini. Maka insya Allah orang-orang di sekitar orang yang merantau, orang yang pindah tempat, itu oleh Allah akan dimuliakan. Wa syarafa bainan nas bihaitsu la yuqasu alaihi, maka dia akan menjadi mulia di antara manusia-manusia yang berada di lingkungan itu. Bihaitsu la yuqasu, dan ini tidak bisa dinalar dengan akal. Artinya orang yang mengamalkan amalan ini saking dari cepatnya, jadi ketika punya hutang bisa sembuh, ketika sakit bisa ketika punya hutang bisa terbayarkan, ketika sakit bisa sembuh, ketika lemah maka menjadi kuat, juga ketika merantau dia akan menjadi orang yang dihormati, begitu juga dia akan menjadi orang yang paling mulia di tempat itu, bihaitsu la yuqasu, dan itu tidak bisa dinalar oleh akal. Itu semua karena fadilahnya dan karomahnya suratul Fatihah yang dibaca sebelum sholat subuh, yaitu antara sholat sunnah subuh dengan sholat subuhnya, itu diantara keduanya itu dibaca sebanyak 41 kali. Kemudian wa kana mahbuban indal alam, selain dimuliakan menjadi orang yang paling mulia di tempat itu, maka orang tersebut akan dicintai banyak orang. Jadi dicintai oleh banyak orang ini adalah hal yang sangat sulit. Makanya ketika sampai sahabat-sahabat sekalian ingin dicintai oleh banyak orang, sehingga sampai itu akan menjadi orang yang ketika telah meninggal banyak orang yang berbelasungkawa, atau ketika sahabat-sahabat sekalian membutuhkan orang, maka banyak orang lain yang akan menolongnya, maka amalkan amalan ini. Bahkan indal alimil ului wasufli, akan dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh banyak khodam dari bangsa atas dan bangsa bawah. Bangsa atas itu adalah khodam dari bangsa malaikat, terus kemudian bawah itu adalah khodam dari bangsa jin. Namun sahabat-sahabat sekalian, jangan hiraukan masalah khodam-khodam ini, cukuplah amalkan
dengan sendirinya nanti sahabat-sahabat sekalian itu akan mendapat semua rahasia daripada mengamalkan suratul Fatihah ini. Wa kana masmu'al qawli wa maqbulal fi'li. Jika sahabat juga mengamalkan amalan ini, maka juga berfadilah supaya sahabat-sahabat sekalian itu ketika sahabat mengucapkan sesuatu, maka orang akan mendengarkan. Ketika sahabat sekalian memerintahkan kepada orang lain, maka orang lain akan taat. Terus wa maqbulal fi'li, dan juga perbuatannya, pekerjaannya itu akan gampang diterima oleh orang lain. Wa mahaban inda aduwihi, dan di mata musuh-musuhnya itu akan disegani. Jadi musuh itu akan segan. Artinya ketika sahabat-sahabat sekalian mempunyai musuh, maka musuhnya itu untuk mencelakakan sahabat-sahabat sekalian itu membutuhkan perhitungan yang sangat matang. Dan ketika ketemu dia sangat menghormati. Artinya apa? Orang yang mempunyai karisma yang tinggi, wibawa yang tinggi, musuhnya pun akan segan. Oleh sebab itu, maka amalkan ini, insya Allah musuh sahabat-sahabat sekalian akan segan kepada sahabat-sahabat sekalian. Wa mahbuban inda muhibbihi, dan juga akan dicintai oleh para pecintanya. Artinya para pecintanya itu akan selalu mencintainya, tidak akan pernah berubah menjadi pembenci. Kadang hidup ini setelah mencintai kemudian menjadi membenci. Tapi dengan mengamalkan ini, orang yang mencintai sahabat itu akan tetap selalu mencintai, bahkan sampai jasad ada di bawah tanah pun tetap akan mencintai sahabat-sahabat sekalian. Walam yazal fi amanin minallahi ta'ala mastadama alaiha, dan yang paling penting adalah selalu berada dalam keamanan, di mana keamanan itu berada di dalam jaminan benteng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah menjamin keamanannya, maka tidak seorang pun yang mampu mencelakainya. Jika keamanan ditanggung oleh Allah, maka tidak ada senjata apapun yang mampu mencelakainya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, amalkan suratul Fatihah ini di waktu dan di saat yang benar, sehingga akan mendapatkan segudang rahasia, segudang manfaat. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.